Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi kembali lagi pada mata pelajaran PPKN yang diampu sama Bapak. Nah, buat teman-teman yang lupa nama Bapak, di PPT-nya udah Bapak tulis nama Bapak, yaitu Nani Batiana. Nah, jadi sebagaimana yang dicantum atau yang papar di slide PPT kali ini, pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab pembahasan baru, yang dimana pada bab ini kita akan mempelajari tentang materi mengenai harmoni keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, dan pada sesi doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak sendiri. Sebelum belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pada bab pembahasan yang baru ini tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, Bapak pengen review sedikit terkait bab sebelumnya. Kira-kira teman-teman semua masih ada yang ingat nggak? Kita pada pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang materi apa? Atau Bapak yang judulnya itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Wilda, silakan. Pas pertemuan kemarin, kita belajar tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Betul, mantap. Ya, makasih ya Wilda buat jawabannya. Nah, karena jawaban Wilda benar, Bapak pengen nge-review sedikit terkait bab sebelumnya tersebut. Apa teman-teman udah lupa atau bagaimana? Oke. Jadi, ya, bangsa Indonesia yang kita kenal saat ini merupakan bangsa yang bersifat majemuk. Maksud dari majemuk itu adalah bangsa yang ditandai dengan banyaknya etnis, yang terdiri dari banyaknya etnis, suku, agama, budaya, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda antar wilayahnya. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Dengan kemajemukan serta perbedaan yang terbilang tinggi tersebut, tentu mengisyaratkan atau bisa menjadi awal mula terjadinya konflik atau permasalahan antar masyarakatnya, baik itu karena perbedaan pendapat yang tidak ditoleransi atau yang tidak diterima oleh pihak lain. Nah, untuk meminimalisir terjadinya konflik tersebut antar keluarga negara, para pendiri bangsa terdahulu, ya, atau dikenal dengan founding father, ya, itu berinisiatif untuk menciptakan sebuah semboyan atau konsep yang disepakati bersama yang dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan tersebut pada dasarnya bermakna bahwa walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lainnya, namun tetap dalam satu kesatuan yang sebangsa dan tanah air, dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, serta bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Nah, jika kita membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia, tentu berkaitan erat pula sama yang dinamakan istilah persatuan dan kesatuan. Nah, beragaman ya tentu berkaitan sama persatuan dan kesatuan. Biar tiap-tiap individu atau tiap-tiap masyarakat dapat hidup dengan tentram dan aman. Nah, jika kita lihat pengertiannya dari kata persatuan dan kesatuan, untuk kata persatuan sendiri berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi yang mendiami suatu wilayah, yaitu dalam hal ini negara Indonesia. Sedangkan kata kesatuan berarti keadaan yang merupakan suatu kebutuhan. Maksud dari kebutuhan di sini itu ada dua macam, baik itu kebutuhan manusia sebagai makhluk individu serta kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kedua kebutuhan itu memiliki
macam yang berbeda. Kemudian konsep kesatuan yang diterapkan pada negara Indonesia ini lebih berfokus pada aspek ilmiah, yaitu mengenai konsep kewilayahan dan sosial, meliputi ranah politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Bersatunya bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang, yang sudah berumur 73 tahun, atau 75 tahun. Nah itu tercipta dari kesadaran penuh serta tanggung jawab dari tiap-tiap warga negaranya untuk mencapai atau menciptakan kehidupan bangsa yang bebas dalam satu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, berkaca pada sejarah berdirinya bangsa Indonesia sendiri, NKRI pada dasarnya tidak berdiri dengan sendiri atau dapat pengasih dari negara yang menjajahnya. Nah, NKRI muncul atas perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang dan seluruh rakyat Indonesia. Mereka rela berkorban, baik berupa harta benda, bahkan sampai nyawa sekalipun, demi terciptanya kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati sampai saat ini. Oke, itu sedikit review terkait materi sebelumnya yang udah disampaikan sama Wilda. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan bab baru ini, yang dimana Bapak membagi pokok pembahasan bab kali ini menjadi 3 macam. Yang pertama itu mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pokok pembahasan kedua itu membahas tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang terakhir ialah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, untuk slide berikutnya di sini Bapak memberikan 2 gambar yang terdiri dari banyak orang. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ngerti atau ada yang mau mengomentari terkait gambar yang Bapak sajikan ini? Boleh izin menjawab nggak, Pak? Boleh, silakan Siva. Iya, jika dilihat dari gambar dan juga review materi dari yang Bapak berikan pada materi minggu lalu dan juga materi yang akan dibahas, gambar yang dapat dilihat ini berkaitan multikultural. Nah, di mana multikultural itu kan banyaknya budaya atau keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman atau banyaknya budaya itu dapat dilihat kayak misalkan di sini banyaknya perbedaan seperti suku, ras, agama, terus antar golongan. Nah, dari perbedaan tersebut, hal itulah yang menyatukan daerah-daerah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Kayak gitu mungkin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, mantap. Terima kasih buat Siva yang udah ngasih jawaban yang gokil banget, mantap. Oke, jadi jawaban Siva benar. Bisa kita lihat bareng-bareng dari kedua gambar ini, kan ada banyak orang yang memakai baju adat atau bajunya yang masing-masing. Jadi di sini ada suku Dayak, Bali, di sini ada Papua, ada Jawa, ada Betawi, gitu kan. Terus juga di sini ada orang yang duduk berjejer sambil pakai baju Jong Blaster, Jong Batak, Jong Manado, sama Jong Java. Ya, ini menandakan situasi pemuda pada era Sumpah Pemuda dulu, ya kan, di mana istilahnya itu masih pakai jong perkumpulannya itu. Kemudian di sini ada 5 orang yang memakai 5 pakaian yang berbeda, menggambarkan 5 agama yang diakui di negara Indonesia, mulai dari Konghucu, ada Buddha, ada Islam, ada Hindu, sama Kristen. Oke. Jadi jawaban Siva benar, dan kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama. Nah, sebelumnya juga Bapak ingin menjelaskan arti kata dari harmoni keberagaman, sebagaimana yang tercantum pada bab pembahasan kali ini. Nah, untuk kata harmoni sendiri merupakan kata yang berarti suatu kondisi rukun yang diciptakan oleh sesama atau antar anggota masyarakat
yang berada dalam suatu ikatan dengan tujuan untuk saling menguatkan, saling hormat, dan saling menghargai, serta toleransi. Keharmonisan akan terwujud jika di dalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota atau masyarakatnya. Kemudian untuk kata keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, keberagaman sendiri berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui dan menghormati perbedaan individu lainnya. Nah, terus perbedaan individu juga bisa meliputi berbagai bidang atau banyak aspek, mulai dari etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, keyakinan agama, politik, serta ideologi. Nah, sehingga dari kata keberagaman yang sedang ditampilkan, keberagaman merupakan eksplorasi dan dari perbedaan-perbedaan dalam lingkungan yang aman, positif, dan terpelihara. Ya, maaf ya teman-teman, itu ada kata yang sedikit salah. Bukan lingkungan, tapi lingkungan maksudnya. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan atau memberitahu kepada teman-teman terkait macam-macam keharmonisan yang terdapat di Indonesia. Di sini Bapak membaginya menjadi 3 macam, mulai dari harmoni dalam keberagaman sosial budaya dan agama, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat, serta harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah, untuk penjelasannya sendiri, harmoni dalam keberagaman sosial budaya yang pertama. Bapak ingin nanya, dari teman-teman sekalian, ada yang pernah nonton konser musik atau baik itu langsung maupun lewat online, YouTube? Ada teman-teman yang pernah nonton konser? Ada Pak, pernah. Oke. Ya, jadi di konser tersebut kan kita bisa lihat bahwa terdiri dari berbagai macam alat musik yang memiliki nada yang berbeda, suara yang berbeda, sama cara pemainannya juga berbeda gitu kan. Nah, tapi dari keberagaman tersebut atau dari kebermacaman alat musik tersebut bisa menghasilkan suara atau melodi yang enak didengar. Sama halnya dengan dengan masyarakat Indonesia gitu, jika kita kaitkan dengan masyarakat Indonesia. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya Bapak sebutkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman dalam hal ras, suku, agama, budaya hingga bahasa. Nah, jika disikapi atau disikapi dengan normal gitu, tidak berlebihan, tentu akan menghasilkan sebuah keharmonisan dan kehidupan yang tentram antar masyarakatnya gitu, tidak ada konflik. Nah, dalam menciptakan paduan atau keselarasan tersebut, tiap-tiap masyarakat harus bisa saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budayanya. Kemudian untuk keharmonisan yang kedua itu adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia yang banyak memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda dan bermacam-macam, disesuaikan dengan tingkat ekonominya masing-masing. Nah, selain itu, untuk pemenuhan tersebut juga kita bisa lihat bahwa di Indonesia sendiri banyak tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, mulai dari pasar, mal, swalayan, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan, baik itu perusahaan besar hingga kecil tersebut, tentu disesuaikan dengan taraf atau tingkatan ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam tersebut. Terus perbedaan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat Indonesia juga disebabkan oleh adanya perbedaan dari tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat bisa berpengaruh gitu. Ada yang berkecukupan ataupun ada yang kurang mampu.
Namun keharmonisan anggota masyarakat yang berbeda ini harus dipelihara dan disikapi dengan baik pula gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, untuk harmoni dalam keberagaman ekonomi ini, jadi kan kita tahu gitu kalau ada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang kaya, terus ada yang miskin gitu, terus ada yang ada yang sering makan enak, ada yang biasa aja gitu. Jadi itu bentuk nyata dari perbedaan atau keberagaman ekonomi, tapi ya mau tidak mau kita harus menyikapinya dengan baik gitu. Nggak boleh saling mengejek atau saling menjatuhkan masyarakat tertentu gitu. Masyarakat dengan tingkat ekonomi tertentu. Kemudian yang terakhir itu adalah harmoni dan keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki ataupun perempuan. Gender pada dasarnya menunjukkan pada pembagian peran, kedudukan, dan tugas antar laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Tapi kalau kita melihat pada era Indonesia zaman dahulu atau tradisi leluhur, banyak tradisi-tradisi leluhur yang sifatnya itu membelenggu kaum wanita dari adanya sebuah kemajuan atau kemandirian, yang dimana pada mulai dari zaman kerajaan atau zaman pra kemerdekaan, ya sebelum ada kemerdekaan, banyak perempuan yang hanya boleh di dalam rumah saja gitu, nggak boleh bekerja atau nggak ada yang boleh untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Tidak berbeda dengan zaman sekarang gitu kan, di mana ada perubahan yang signifikan gitu, bahwa ada pemimpin yang sekarang itu wanita jenis kelaminnya, terus juga ada presiden dahulu itu Bu Megawati Soekarno Putri yang membuktikan bahwa harus adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu. Kemudian kita lanjut kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, di sini Bapak membagi penyebab konflik ya, atau permasalahan yang timbul karena adanya keberagaman yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang dimana faktor di sini terbagi menjadi 4 macam. Ada faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Nah, yang pertama untuk faktor ekonomi. Faktor permasalahan sosial yang umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi ialah karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kemudian tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Nah, contoh dari penyebab konflik dari segi faktor ekonomi ini adalah masalah mata pencaharian yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia. Jadi kan yang kita tahu bahwa mata pencaharian yang terdapat di masyarakat Indonesia kan rata-rata kalau nggak petani atau nggak peternak gitu kan, karena Indonesia merupakan negara agraris kan, punya banyak persawah atau perkebunan. Nah, cuman dari perkebunan atau persawahan yang ada tersebut tentu tidak dapat memenuhi secara maksimal terkait kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat gitu seiring bertambahnya waktu. Nah, maka dari itu, dari kebutuhan yang tidak terpenuhi karena masalah ekonomi atau tidak adanya uang, tentu bisa menjadi konflik atau permasalahan, dan ujung-ujungnya itu menuju pada perpecahan bangsa Indonesia. Kemudian faktor kedua itu adalah faktor budaya. Nah, kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing ke Indonesia. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing atau kebarat-baratan juga memicu munculnya masalah sosial. Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Nah, kenapa budaya Bapak masukkan ke dalam faktor utama penyebab konflik gitu kan? Jadi
seperti pembahasan sebelumnya bahwa keberagaman yang ada di Indonesia jika disikapi secara berlebihan tentu akan menimbulkan sebuah konflik, sama halnya dengan budaya gitu. Jika ada suku atau seseorang yang terlalu membangga-banggakan budayanya sendiri dan pihak lain atau orang lain itu tidak menerima, itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya konflik dan hal tersebut bisa merambah kemana-mana gitu. Yang awalnya cuma 2 orang, kemudian merembet ke hal yang lebih luas lagi. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini atau faktor biologis ini, konfliknya ini umumnya terjadi karena adanya fasilitas kesehatan yang tidak layak atau kondisi ekonomi masyarakat serta pendidikan masyarakat yang terbilang rendah gitu. Jadi faktor biologis itu berkaitan dengan faktor dengan pendidikan serta kondisi ekonomi masyarakat gitu. Berkaitan berhubungan pula dengan faktor penyebab yang pertama. Dan sebagian besar kondisi biologis dari masyarakat yang mudah terjangkit penyakit itu masyarakat yang ya mohon maaf tidak berkecukupan seperti masyarakat pinggiran Jakarta yang dimana mereka hidup secara seadanya gitu kan, makan seadanya, hidup seadanya gitu. Kemudian faktor terakhir ialah faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat, misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkantoran, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres. Faktor psikologis juga pada saat di era sekarang juga sudah mulai dipedulikan gitu ya, atau bisa dikenal dengan istilah kesehatan mental itu sudah mulai diperhatikan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Sudah mulai banyak kajian-kajian atau pembahasannya. Kemudian kita masuki pada pokok pembahasan terakhir, yakni mengenai upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang di mana upaya penyelesaian di sini Bapak bagi menjadi 3 macam, mulai dari upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi, penyelesaian permasalahan ya, strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam bidang sosial budayanya yang oleh pemerintah terkait, baik itu pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Salah satunya ialah perlu adanya peningkatan kualitas kerja dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat umum, hingga tempat kerja. Hal tersebut akan terdalam kualitas mental dari masyarakat itu sendiri. Upaya dapat dengan mampu dan masalah kesejahteraan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk atas generasi muda. Kemudian untuk upaya ini dalam perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Nah, untuk struktur pasar monopolistik sendiri itu sistem pasar yang dimana atau semua itu dikuasai besar aja gitu. Pedagang-pedagang yang lain itu tidak diperbolehkan. Seperti ya kalau kita tahu kayak Pertamina itu, tapi itu bukan dalam hal yang negatif gitu. Nah, Pertamina kan ya satu-satunya perusahaan minyak yang ada di Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir, ya permasalahan berbagai bidang pembangunan dapat hasil yang dibuat
dan serta rendahnya sumber daya ekonomi, informasi, dan penghasilan faktor dari yang terjadi itu ada ya. Jadi upaya penyelesaian ketiga itulah upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, hingga informasi. Nah, meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, tapi perempuan masih dianggap sebagai arena utama untuk pembangunan oleh pemerintah terus ramah, bagaimana kita lihat di itu khususnya di bidang atau di ranah legislatif, pejabat DPR itu ada beberapa diisi oleh perempuan di beberapa fraksinya. Emangnya perusahaan bijak perusahaan berapa? Kalau nggak salah tuh 15% atau 10% itu pekerjaannya itu wanita gitu. Atau emang pekerjaan atau perusahaan yang dikhususkan untuk ya. Ya, dan mana 5 macam soal pada teman-teman mulai bisa lihat pertanyaannya formatif sendiri di share pengumpulan itu besok 12 siang. Ya, itu aja teman-teman pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya karena gangguan atau keterbatasan sinyal dan lain sebagainya. Bapak mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak tutup pada pembacaan. Warahmatullahi wabarakatuh.